Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah akidah lagi ya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah pernah buat masalah akidah, tapi videonya ya pendek aja. Saya mau buat video lagi nih, tapi video pembahasan akidah ini ya tentu saja untuk kelas-kelas awamiyun atau orang-orang awam. Jadi ya bukan kelas-kelas yang udah kelas-kelas atas ya. Ya kelas-kelas pemula gitulah. Oke, langsung saja ke pembahasan. Jadi kalau kita gambarkan sebuah bangunan ya, akidah itu merupakan pondasi dalam agama Islam. Kalau kita gambarkan ibarat sebuah bangunan, akidah adalah pondasi awal bangunan untuk berdiri. Nah sekarang pertanyaannya gini, bisa nggak bangunan itu berdiri tanpa adanya pondasi? Nanti mungkin ada orang yang jawab gini, ya tentu saja bisa. Iya bisa, tapi bangunan itu nggak akan lama dan bersifat rapuh. Bahkan belum bangunan aja, baru proses pembangunan ya, belum selesai dibangun, bangunannya bisa ya ambruk duluan. Nah itulah ibarat gambaran dari sebuah akidah Islam. Jadi kalau akidahnya sudah bagus, pondasinya sudah bagus, berarti sama saja pondasinya sudah kokoh. Nah pondasi adalah salah satunya ya, masalah akidah. Pondasi adalah perkara syahadat ini. Nah, 2 kali 5 syahadat ini perlu banget untuk kita memahaminya lebih jauh lagi. Nah, pondasinya salah satunya adalah syahadat, dan tiangnya dalam agama itu adalah sholat. Pondasinya memang ada, tapi tiangnya nggak ada, ya ambruk juga gitu kan, bangunannya nggak kuat. Tapi meskipun tiangnya nggak ada, tapi setidaknya kan itu pondasinya kan masih ada, masih kuat gitu. Nah, kita balik ke pembahasannya ya. Jadi akidah itu yang paling vital, ya salah satunya yang paling vital adalah memahami makna tauhid dengan sebenar-benarnya. Nah, sekarang gini teman-teman, semua agama itu punya yang namanya keyakinannya masing-masing. Dan sedangkan kita kaum muslimin itu memiliki keyakinan kita sendiri yang sangat-sangat tegas. Ya ini apa? Yaitu memahami 2 kalimat syahadat itu. Meyakini akan adanya satu Tuhan saja, tidak ada sekutu baginya, dan menegaskan dan mengesahkan Tuhan dalam keyakinan maupun perbuatan. Oke dulur-dulur semuanya, jadi kita memang harus paham apa makna daripada syahadat itu sendiri. Nah 2 kalimat syahadat itu ya, itu artinya kita itu bersaksi. Nah kalau orang bersaksi itu artinya ia memang paham betul apa yang ia saksikan. Nah menyaksikan itu beda dengan menonton ya. Ini kita kasih gambaran aja ya. Beda dengan kita nonton. Kalau kita nonton berita di TV itu mungkin kesannya biasa-biasa saja ya, karena kita nggak lihat langsung kejadiannya. Tapi kalau kita itu datang langsung ke sana buat lihat apa yang terjadi di sana, itu sensasinya beda sobat-sobat semuanya. Nah itulah yang dimaksud dengan bersaksi. Jadi dalam syahadat itu kita bersaksi. Nah kita itu seolah-olah memang kita benar-benar melihat Allah. Kalau Allah itu adalah Tuhan yang satu, nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Dia gitu kan. Dan kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah itu adalah hamba sekaligus utusannya. Jadi yang seolah-olah kita tuh menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah ya manusia biasa seperti kita, manusia biasa dan seorang utusan. Jadi bukan siapa-siapa, bukan dewa, bukan siapa-siapa ya, adalah Nabi utusan Allah. Jadi dengan ini ya bukan berarti kita itu cuman modal ngucap syahadat doang ya, udah cukup ngomong doang di lidah, tapi hatinya kita itu nggak meyakini, ngomongnya doang. Kita tuh ngomong doang, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya ini dalam hati kita, keyakinan kita itu kita masih percaya sama yang namanya tahayul, kemudian kurofat, kemudian secara amaliyah ya, prakteknya kita itu masih suka minta-minta ke dukun, misalkan orang-orang musyrik gitu kan, berdoa ke tempat-tempat keramat, kemudian berdoa ke kuburan dengan wasilah ini dan itu, nah dan lain sebagainya. Nah itu artinya kita telah melanggar sumpah kita sendiri, sumpah kita kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang satu. Kita tuh meyakini, bersaksi kalau Allah itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang satu-satunya sosok yang berhak disembah. Tapi secara keyakinan maupun prakteknya kita banyak melanggar gitu loh. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, contohnya itu. Nah kemudian kita itu percaya dengan namanya tahayul, kurufat. Kemudian kita percaya sama perkataan mbah ini, percaya dengan perkataan mbah itu, kata orang tua kita, kemudian kata dukun ini dan itu. Loh sekarang gini loh, sebenarnya panutanmu itu siapa? Mbahmu, dukunmu, atau omong kosong kurufat-kurufat orang-orang terdahulu?
percaya sama omong kosong, kurufat, dan tahayul orang-orang terdahulu. Nah, jadi selama ini kamu itu ngomong Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, itu berarti beneran gak kamu itu bersaksi kalau Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul utusan Allah? Apa jangan-jangan ya secara nggak langsung ya ini, kamu tuh menganggap bahwasanya utusan Allah itu ya omong kosong para dukun dan juga orang-orang tuamu yang jahiliyah itu. Kemudian percaya sama kurufat-kurufat itu. Kan seperti itu teman-teman. Nah, jangan sampai kita itu seperti yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang terdahulu, para ahli kitab ya. Siapa itu ahli kitab? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Jadi orang-orang ahli kitab itu, orang Yahudi dan Nasrani ya, mereka menjadikan ittakhadhu ahbarahum, menjadikan para rohib-rohib mereka, para pendeta-pendeta mereka, para pemuka agama mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ini maksudnya sesembahan selain Allah itu secara langsung maupun tidak, itu seolah-olah menganggap bahwasanya apa yang dikatakan oleh para pemuka agama mereka itu mutlak benarnya. Padahal yang mutlak itu hanya milik Allah. Rasulullah Muhammad SAW itu beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Gitu teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita tuh seperti yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli kitab sebelum kita. Nah, jadi pada pembahasan ini ya, dengan kata lain yang kita bahas pada kali ini adalah orang-orang musyrik ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ya itu tadi menjadikan ada panutan-panutan selain Rasulullah. Jadi padahal kita itu kan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi kenyataannya kita lebih percaya sama perkataan orang-orang sesat gitu kan. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat.